Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizman Hamzal, Fakultas Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan hasil PPT saya tentang pengantar hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Zulkifli SH MH CLA. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pengantar hukum Indonesia. Pengertian pengantar hukum Indonesia. Pengertian artinya memperkenalkan secara umum sehingga diperoleh gambaran menyeluruh dari ruang lingkup permasalahan secara garis besar. Pengantar bersifat meluas tetapi tidak mendalam. Pengantar hukum Indonesia adalah mengantar atau memperkenalkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Pengertian norma atau kaidah. Norma atau kaidah adalah petunjuk hidup, yaitu petunjuk bagaimana seharusnya kita bertingkah laku, tidak berbuat dan tidak bertingkah laku di dalam masyarakat. Norma berisi perintah atau larangan. Hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah yang berisi atau larangan yang mempunyai sifat memaksa. Sumber-sumber hukum di Indonesia. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata. Berikut sumber-sumber hukum, yaitu yang pertama, sumber hukum material. Yang kedua yaitu sumber hukum formil. Asas-asas hukum tata negara. Pengertian hukum tata negara menurut para ahli Van der Pot, hukum tata negara ialah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan wewenang masing-masing badan yang satu dengan yang lainnya, serta hubungan antara badan. Yang kedua yaitu pendapat dari Prof. Kusumadi Pujo Suejo SH. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara kesatuan atau federal dan bentuk pemerintahan kerajaan atau republik yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan serta tingkatan-tingkatan. Asas-asas hukum administrasi negara. Arti administrasi negara yang pertama yaitu sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah atau institusi politik, artinya meliputi organ yang berbeda di bawah pemerintah. Yang kedua sebagai fungsi atau aktivitas yaitu kegiatan pemerintah, artinya mengurus kepentingan negara. Yang ketiga yaitu proses teknis melaksanakan undang-undang, artinya meliputi segala tindakan aparatur negara dalam menyelenggarakan undang-undang. Objek administrasi. Objek administrasi dapat digolongkan dalam 3 golongan besar, yaitu yang pertama administrasi yang berobjek kenegaraan publik atau administrasian. Yang kedua yaitu administrasi yang berobjek privat atau bisnis. Administrasi yang berobjek internasional. Sumber hukum administrasi negara positif yaitu sebagai berikut: undang-undang atau statute. Yang kedua yaitu kebiasaan atau custom. Hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim. Hukum acara perdata meliputi 3 tahap tindakan, yaitu tahap pertama pendahuluan, merupakan persiapan ke penentuan atau pelaksanaan. Yang kedua tahap penentuan, diadakan pemeriksaan peristiwa dan sekaligus pembuktian serta keputusannya. Yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan, tahap diadakannya pelaksanaan dari keputusan. Kemudian hukum acara perdata. Tujuan dan fungsi hukum acara perdata. Tujuan hukum acara perdata yaitu melindungi hak seorang dan mempertahankan hukum material. Sedangkan fungsi dari hukum acara perdata adalah untuk mengatur bagaimana cara seorang mengajukan tuntutan haknya, bagaimana negara melalui aparatnya, dan memutuskan perkara perdata yang diajukan kepadanya. Hukum acara perdata. Asas-asas hukum acara perdata. Hakim bersifat menunggu proses peradilan perdata terjadi apabila ada permintaan dari seseorang atau sekelompok orang menuntut haknya, entah karena ada sengketa atau tidak. Baiklah, itulah penjelasan dari PPT saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.